Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang enak ini rasanya kita sangat-sangat banyak berterima kasih kepada Allah Sang Pencipta kita, karena suasana dingin, rasanya kita damai. Alhamdulillah, ini adalah syafaat diberikan Allah kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan diberikannya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antaran doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak Ustaz kita yang akan memberikan tausiah pada subuh hari ini, insyaallah, yaitu Bapak Endi As'ad SAG. Beliau adalah alhamdulillah sudah sekian lama alam melintang di masjid kita ini. Kita juga terima kasih, mudah-mudahan beliau ini sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu kami, dan yang teristimewa pada anak-anak kami, generasi bangsa, generasi Islam, generasi segala-galanya. Mudah-mudahan kalian dari niat yang tulus dan ikhlas, belajarlah apa adanya dari sekarang. Jangan kalian melihat sekarang, dialah ke depan nantinya. Bagaimana nasib kami nanti ini, bagaimana nasib bangsa ini nanti, dan bagaimana nasib Islam ini nanti. Ini harus kalian pikirkan. Lihatlah teroran atau impasannya bangsa-bangsa lain terhadap negara kita, dan termasuk penjabat-penjabat kita yang sangat kurang ajar sekarang. Saya berani berbicara sekarang. Enak-enak saja dia mengambil uang negara, enak saja dia menghabiskan, menghancurkan ladang-ladang ataupun bukit-bukit yang sekarang yang merasakan kita rakyat kecil ini. Lihatlah batang air, batang Quranji itu. Beberapa bulan, karena itu udah longsor di atas sana. Tanah-tanah udah longsor, digali, jadi tambang, kayunya ditebang. Sekarang kita yang merasakan. Sekarang masih keruh, kadang ada air, kita yang merasakan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan bukan kita syirik, enggak, tapi kita juga wajib membela diri. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang, kita mohon kepada Allah ditunjukkan hati-hati bapak kita yang mengambil kebijakan. Dan begitu juga para ulama-ulama kami, suarakanlah ini. Ini sudah sengsara kita ini. Memang Allah tuh menguji kita diujinya, sesanggup-sanggup kita menerimanya ujian itu. Kita yakin dan percaya itu. Tapi kalau tanpa doa dari kita, tanpa usaha juga dari kita yang kecil-kecil, akar rumpun ini rasanya salah juga kita tidak mengingat mereka ini. Baik, saya bukan berceramah pada subuh hari ini. Saya rasanya dalam perasaan saya, karena saya manusia biasa juga, rasanya ini perlu juga saya mohon kepada Allah dan sampaikan kepada pejabat kita tersebut. Kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyi ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur atas kudrat iradat Allah. Pagi hari ini kita sehat walafiat. Kalian sehat, Bu? Alhamdulillah. Sampai ibu-ibu gak mengantuk, mungkin siapnya tikaf dari malam lah. Kita boleh tikaf, Bu? Ya, memang sunnahnya bapak-bapak, ibu-ibu, ya 10 Ramadan terakhir ini kita memperbanyak melaksanakan i'tikaf di masjid. Ya, ambo sanang mana di Majelis Kota Padang kau Bapak Ibu, hampir setiap masjid sudah ada program i'tikaf. Sampai ambo tinggal di Lolong, Ibu-ibu, itu sudah masuk ke tahun yang keempat sekarang kami melaksanakan i'tikaf. Ambo masih ingat pertama dulu ada seorang pengurus yang gigih, berdua sekali, berdua setahun 2 tahun. Ini alhamdulillah malam tadi kami sekitar 8 balik atau 20 orang lagi. Jadi sudah ada kemajuan. 3 tahun lalu dari segi dunia Bapak Ibu lillahi ta'ala. Inilah banyak sponsor Pak. Ladona mantan nasi lamun lomba. Kan alhamdulillah. Jadinya tiba ada yang datang sebalik jam 2 balik. Jam 1 bagai. Tapi jam 3 kami sholat tahajudnya berjamaah. Sampai jam 4. Setelah itu zikir-zikir sampai subuh. Jadi ya kita mengajak, mari kita manfaatkan 10 terakhir ini untuk beriktikaf. Ya, beriktikaf di masjid. Karena Rasulullah mengisi Ramadan itu 10 terakhir itu ya hampir janjian dari rumah ke masjid. Ya, iktikaf. Banyak jemaah yang bertanya, ya bagaimana cara i'tikafnya? Ambo sederhana saja Pak Ibu. Ambo sampaikan ke jemaah ambo, yang penting datang ke masjid. Kok jam 1 balik tiba jadi jam 2 balik tiba. Jadi berwudu, masuk masjid, laksanakan 2 rakaat salat sunat tahiyatul masjid. Itu dulu bagus. Sudah salat sunat tahiyatul masjid, ya, lalu pasang niat. Apa niatnya? Kita beriktikaf lillahi ta'ala. Kalau niat telah lulus Bapak Ibu, apapun kegiatan kita di masjid itu sampai selesai bernilai pahala walaupun lalu. Tapi mau sampai ke jamaah Bo, setelah pasang niat perbanyak ibadah sholat. Karena Ramadan kok kata Nabi Bapak Ibu, ibadah dan kabanyak lakukan pertama imsak, menahan. Tahan mulut, tahan mata, tahan telinga, tahan gerak, ya, dari segala yang tidak bermanfaat. Itu kan.
Tahan itu. Yang kedua, yang diperbanyak ibadah sholat fardu oke lah di masjid berjamaah di awal waktu, ditambah dengan sholat sunat muakkad, ya sunat muakkad, wailul muakkad, dan sholat sunat yang lainnya, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat taubat, sholat sunat yang pokoknya seluruhnya kita tumpahkan di bulan suci Ramadan. Jadi sholat di sudah pasang niat, ambut ajan ke jamaah yang selalu diamalkan, lakukanlah sholat sunat taubat. Kenapa kita laksanakan sholat sunat taubat? Sudah sholat sunat taubat kita bertobat, minta ampun, dosa-dosa kita diampuni, kita dibersihkan. Diawali dengan sholat sunat taubat. Lalu kita punya keinginan banyak, badan perfect, sehat selalu, keluarga aman, nyaman, anak sehat, sukses, urusan mudah, rezeki lancar. Diawali dengan sholat sunat hajat. Jadi sudah ke masjid, pasang niat, kita sholat sunat taubat, lalu kita taubat, lalu kita sholat sunat hajat, lalu mintalah apa yang kita inginkan. Jelas. Setelah itu buka Al-Quran. Nah, jadi pada Ramadan kok imsak, banyak sholat, banyak baca Al-Quran, ngaji lah. Ada jamaah perhatiannya jam 2 balik masuk masjid, dia sholat, yang lengkap-lengkap, ada yang buka Al-Quran, jam 2 wajib. Ya. Baca Al-Quran enggak ya. Kalau 2 halaman, 3 halaman, alhamdulillah. Tapi jangan dipaksa, sampai dengan usah dipaksakan. Pokoknya ada waktu istirahat sebelum kita sholat tahajud. Bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ya, kalau jadwalnya masuk jam 1 jam baca Quran pula banyak. Jam 1 istirahat, kami tidur. Ibu kalau belakang, ada ibu, kamu belakang sholat saja. Ketek seorang bujang belakang. Ada yang bangunnya jam 2 ada ibu itu bangun nak kalau sebentar jam 2 bangun Al-Quran ngaji balik sambung ayat ngaji sampai jam 3. Ada yang pas jam 3 tu bangun. Jadi jam 3 tu Pak Ibu kami melaksanakan salat sunat tahajud ya berjamaah. Ya berjamaah karena ada kesepakatan ada ulama yang membolehkan tahajud kami Pak Ibu. Tapi ayatnya enggak panjang-panjang. Panjang-panjang. Ya, 1 rakaat itu enggak sehalaman. Ya. Tapi yang mulai pesan jemaah kalau gegek duduk saya punya. Waduh duduk. Oh duduklah pandai lo Ustaz berbaring. Kalau salah. Pokoknya ikut berjamaah, jangan dipaksa. Itu gegek itu masuk rumah sakit. Yalah. Jadi tidak ada istilah mengeluh. Karena kita sudah siapkan seperti itu. Jadi kalau doa di masjid seperti itu, memang kalau tarawih tidak boleh panjang-panjang. Kalau ingin panjang-panjang, ayatnya bahasa itu betul rahmah. 1 semalam. Masjid Raya, berdua imamnya berdua supir itu, pandai tugas supir. Memang dibikin seperti itu, yang lama sholat 1 semalam. Kalau kita umum di sini ada anak-anak, ada apa orang ada yang kakinya sehat, ada yang lelambol lagi, ya lah. Islam. Pas setengah 3 kami sholat sampai biasanya kami sangat jam 3 tadi kami jam 3 sholat siapnya jam setengah 10 20 menit menjelang jam sampai digunakan untuk berzikir zikir selalu ya mulai dari istighfar ya istighfar apalagi
tasbih, tapi secara mandiri, tidak dikeraskan. Kalau tanpa yang lain mau dengar mengikuti secara keras seperti berjemaah, bikin tahlilnya, kami tidak tahlil. Kalau banyak Ustaz, banyak. Kalau banyak waktu kita sebelum subuh, ya bacalah tasbih agak 1000 kali. Atau enggak 500. Kan kita pakai tasbih sekali putar itu satu. Benar. Subhanallah. Tasbih. 2 putar, 2 kali. 3 putar, 2 kali bisa 1000. Bertahmid. Ya, karena Ramadan kok rezeki lebih murah. Teh air dapat belum, hati banyak, hati senang. Apa zikirnya? Alhamdulillah. Atau hati imanku lamah benar, lamah imanku. Rasa manis pada awak diinjak oleh orang, awak tertekan, itu tidak nyaman. Zikir pula, apa zikirnya? La ilaha illallah. Coba 1000 kali. Segala persoalan akan hilang. Kalau kita ingin memuji Allah ini luar biasa hebat, subhanallah. Kalau Allah banyak dapat rezeki, mudah rezeki, hati damai, senang supaya kekal bahkan ditambah oleh Allah, ya berbanyak bersyukur, berbanyak baca alhamdulillah. Hidup ini sulit, sempit, gelisah, panik, masalah banyak. Zikirnya apa? Istighfar. Astagfirullah. Berarti banyak dosa. Yang membuat hati aku tidak damai, Bapak Ibu, dosa. Di hati itu merasa sempit, tidak senang, tidak damai, itu karena dosa. Jantung kok denyut itu tidak normal, berarti banyak dosa. Istighfar, zikirnya istighfar. Ya kalau jantung normal kan terasa duk. Kalau tidak normal duk. Nah itu mah capek mati deh Bang. Stres kan terus lagi. Innal jasadu mudghah. Ketahuilah kata Nabi, ada segumpal daging. Apabila daging itu elok segala amalan dan perbuatan. Apabila buruklah segala amalan dan pekerjaan. Ala wa huwa qalb. Ketahuilah segumpal daging itu berupa adalah hati. Jadi hati kok umpenya setelah zikir, kemudian dilanjutkan dengan tahlil. Berapa sebanyak-banyaknya? Ya, la ilaha illallah, tenang saja. Kemudian ditutup dengan doa. Disitulah Bapak Ibu orang yang labrasi hatinya, tenang hatinya, terasa manis iman tubuh, amal leleh iman tubuh. Itulah air mata yang dibolehkan, air mata yang dicintai Allah. Orang yang berzikir mengingat Allah menetes air matanya. Itulah air mata yang akan memadamkan api neraka. Jadi Ramadan ini prosesnya kita lakukan. Ya, kalau sudah terbiasa Bapak Ibu, ya terasa indah. Dan habis Ramadan besok asal disampaikan Ramadan menetes air mata anan teinge doh. Yang tikam, tak ada Bapak Ibu ya. Kalau sampai Ramadan itu agak tetes betul. Kenapa teinge? Kita yang lain tuh tidak ingat. Ya ada yang satu yang berkesan. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka maqaman. Ya, ibadah tambahan yang mengangkat derajat awak, mengokohkan derajat awak, bahkan dijaga nikmat sehat dan lain sebagainya dijaga oleh Allah, bahkan ditambah oleh Allah. Apa amalannya? Ini dia mempergunakan sepertiga malam untuk beribadah.
Nah, inilah rangkaiannya, di antara rangkaian yang iktikaf ini untuk awal-awalnya. Kalau tempat-tempat lain Bapak Ibu, iktikaf itu juga bisa diisi dengan pengajian, dengan tafsir, ya dengan zikir, banyak. Oleh sebab itu kita mengajak, mengimbau kepada Bapak Ibu, ya mari kita manfaatkan 10 Ramadan terakhir ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena semakin kau jongko Bapak Ibu, Ramadan ini semakin berkualitas, ya sembantu tabu semakin kapal pantas ke manu, ya ini. Jangan biarkan Ramadan itu lewat, ya kalau lapain kau merugi lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kajian subuh kita, semoga kita bisa memahami dan mengamalkan i'tikaf sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Lebih itu kurang maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustaz kita yang telah memberikan tausiah pada subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi masalah i'tikaf di masjid, memang masjid kita lamanya belum. Mudah-mudahan untuk akan datang kita bersegeralah bersama-sama insyaallah. Baik, infak yang terkumpul pada subuh hari ini, alhamdulillah infak masjid sebanyak 110.500 rupiah, infak anak yatim 108.000 rupiah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menginfakkan sebagian rezekinya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan amin amin ya rabbal alamin. Saya yang membaca dari tadi, kalau ada salah dan jawab saya jangan bubu hati yang lam. Saya tidak ada menyinggung siapa-siapa, saya cuma menyinggung dengan umum saja. Rasanya juga perlu ada yang menyampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu siswa-siswa.